Halo sahabat Seli, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku, Seli, di pembacaan Tarot Asmara General Reading kita kali ini. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan ya, amin. Dan untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Oke, tema kali ini kita adalah apa pesan tarot untuk cinta di 3 bulan mendatang. Ya, kamu mungkin percaya atau enggak, tapi energi di dalam hidupmu itu bukan kebetulan. Pastinya ada pola, ada pesan semesta yang ingin kamu dengar. Dan kalau kamu ngerasa nyangkut di sini, itu juga bukan tanpa alasan. Sebelum kita mulai, aku ingin tahu apa zodiak kamu. Kalau kamu bisa menggambarkan kehidupan cinta kamu dengan satu kata, apa? Coba drop di komen ya, aku mau tahu. Oke, dalam 3 bulan ke depan bakal ada kejutan besar apa nih di kehidupan cinta kalian? Bisa seseorang yang diam-diam memperhatikan kamu, atau juga hubungan yang diuji kesetiaannya, atau keputusan besar yang harus kamu buat. Karena ini general readingnya teman-teman. Semoga pembacaan ini membantu, dan aku gak bosan-bosan untuk ingetin ke kalian bahwa tarot itu alat refleksi dan bukan sebagai alat mengambil keputusan secara mutlak ya. Tetap aja keputusan itu ada di kita sendiri, tapi tarot itu membantu kita untuk menentukan arah yang ingin kita ambil. To be honest, spread ini gak main-main ya teman-teman, karena di bottomnya ada Hierophant. Energi utama dalam 3 bulan ke depan ini untuk pembacaan cinta ini nunjukin kalau ada pelajaran besar tentang komitmen, nilai, dan keyakinan dalam hubungan. Beberapa kalian juga akan diuji. Nah, apakah kamu tetap berpegang pada prinsip kamu atau justru mulai meragukan semuanya? Di sini aku lihat ada energi cinta baru ya untuk yang single dan yang terbuka untuk cinta. Di sini kita lihat ada kartu The Emperor and then Eight of Wands. Ini kril untuk kamu yang single dan yang untuk mencari terbuka untuk cinta deh. Ada seseorang yang energinya powerful yang bakal masuk ke hidup kamu. Mungkin seseorang ini udah lama ada di sekitar kamu ya, tapi dia baru nunjukin ketertarikan. Misalnya kayak kamu lagi fokus nih sama hidup kamu, sibuk ya kerja, kuliah, atau lagi ngejar passion, tiba-tiba orang ini dengan sikap yang percaya dirinya, gak ragu ngejar kamu. Ya, siapa sih dia? Bisa jadi Aries, Capricorn, atau Scorpio. Yang jelas orangnya ini ambisius dan dominan. Bisa juga karena energi The Emperor ya, orangnya ini lebih tua, atau dia juga punya pengaruh besar di hidup kamu. Bisa bos kamu, mentor, atau bisa juga orang yang dengan status sosial tinggi, atau bisa juga seseorang dari masa lalu yang akhirnya siap buat serius. Tapi hati-hati ya teman-teman, karena ada kartu Eight of Wands. Eight of Wands ini nunjukin kalau hubungan ini bisa berjalan sangat cepat ya. Kamu nih mungkin tiba-tiba deket, terus banyak komunikasi intens, dan dalam waktu singkat udah ada ikatan emosional yang kuat. Ya kalau kamunya mau sih gak apa-apa, tapi apakah ini cinta sejati atau hanya hasrat sesaat, nanti aku bahas di akhir video ya. Di sini juga kita lihat energi ujian hubungan ya untuk yang udah berpasangan. Di sini aku juga kayak tadi aku bilang ya, ada energi ujian hubungan untuk kamu yang single juga berpasangan sih. Nah, jadi kalau beberapa dari kalian lagi ada di fase skeptis sama cinta, seolah-olah kamu tuh udah berusaha untuk jadi yang terbaik, udah berusaha membuka hati, tapi selalu berakhir dengan kekecewaan. Nah, jadi kamu kayak setiap kali ada orang baru yang datang, kamu tuh selalu bertanya-tanya, ini serius atau modus ya?
Jadi kamu juga ada ketakutan untuk nggak berharap terlalu jauh. Tapi kartu Nine of Pentacles ini ngasih insight yang menarik ya. Jadi orang yang tulis itu memang nggak datang dengan cara yang wow, penuh kejutan atau bikin deg-degan setiap saat, tapi dia datang dengan konsistensi. Jadi ya pendekatannya pelan-pelan tapi pasti. Bayangin ada 2 tipe orang yang masuk ke hidup kamu ya. Ada si falling in love fast, orangnya tuh bom, ngasih perhatian di awal, kasih bunga, chat setiap hari, tapi dalam beberapa minggu tiba-tiba dia menghilang atau mulai dingin. Nah tapi si lambat tapi pasti ini gak terlalu ekspresif, ya selalu ada, dukung kamu dari jauh dan gak buru-buru memaksakan hubungan. Nah si Nine of Pentacles ini adalah tipe yang kedua. Cinta sejati itu mungkin gak langsung terasa seperti ledakan emosi, tapi seperti api kecil yang perlahan membesar. Nah, kamu termasuk tipe yang mana nih? Tertarik dengan cinta yang cepat atau yang menghilang cepat juga, atau senang yang konsisten? Kunci untuk 3 bulan ke depan itu ya, jangan buru-buru menutup hati hanya karena masa lalu. Perhatikan tindakan seseorang, bukan hanya dari kata-kata. Dan percaya kalau cinta yang sehat itu nggak selalu terasa kayak roller coaster, nggak harus banyak pujian, yang penting kan bukti. Nah, untuk kamu yang lagi berpasangan, dalam 3 bulan ke depan ini ada beberapa dari kalian ya akan masuk ke fase yang penting. Kamu dan pasangan udah ngelewatin banyak hal bersama, dan sekarang saatnya kalian mengevaluasi apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan. Nah, ya tanda-tanda hubungannya lagi diuji ini misalnya nih, kamu lagi sering-sering bertengkar atau salah paham akhir-akhir ini. Ya gampang capek aja secara emosional, seolah-olah kamu udah berusaha tapi pasangan kamu gak ngelihat usaha kamu, atau bisa juga salah satu dari kalian ini udah ngerasa bertahan banget nih di hubungan ini, tapi gak ngerasa pasangan kalian itu memberikan effort yang sama. Ya biasa ya teman-teman, ketegangan di hubungan itu kan bisa muncul karena banyak hal. Bisa karena ekspektasi yang gak dikomunikasikan dengan baik, jadi berbeda ekspektasi, jadinya capek mental, atau juga ketidakseimbangan peran, jadi salah satu berusaha lebih banyak di hubungan, atau juga dilema antara takut kehilangan tapi juga takut bertahan. Ya sama, kartu cinta sejati itu perlu sabar dan usaha dari kedua belah pihak. Kalau kamu sama pasangan bisa belajar komunikasi yang lebih baik, nah hubungan ini masih bisa berkembang ke arah yang lebih sehat. Misalnya kalau kamu ngerasa pasangan kamu kurang romantis atau kurang perhatian, tapi ketika kamu benar-benar melihat tindakan dia, ternyata dia selalu berusaha memastikan kamu nyaman, mendukung kamu dalam diam, atau tetap ada di samping kamu, atau effort ya untuk masa depan kalian. Nah itu the real romantis kalau menurut aku. Ya me personally bukan orang yang suka dengan ini, ngomongin karena aku perempuan, so ngomongin cowok ya. Aku kurang suka sama cowok yang banyak ngomong manis. Jadi mending yang bukti-bukti aja. Kalau mau spend money to us itu berarti dia cinta gitu sih kalau aku. How about you? Nah, jadi solusinya gimana nih? Jangan biarkan emosi sesaat itu menentukan keputusan besar di hubungan. Fokus aja ke hal baik yang udah kalian bangun bersama, dan komunikasikan dengan cara yang sehat, bukan tantrum, bukan marah-marah, bukan nuntut, bukan nyalahin. Nah, jadi baik untuk yang single dan berpasangan ada fase refleksi. Jangan lihat cinta dari seberapa cepat atau intens perasaannya, tapi lihat bagaimana seseorang berusaha membangun hubungan dalam jangka panjang. Dan di spread ini juga beberapa dari kalian itu ada di masa pemulihan ya, atau untuk melepaskan. Ya, ini ada juga yang fase, ya gimana ya ngomongnya, agak gak enak juga. Ya, kadang-kadang kita harus melepaskan beban emosional yang menghambat kita untuk mencintai dengan lebih sehat. Di sini untuk yang single, apa kamu masih
terjebak dengan masa lalu? Misalnya kamu masih sering mikirin seseorang yang udah pergi, atau setiap kali ada orang baru, kamu bandingin itu sama mantan. Kamu mau buka hati, tapi selalu ada ketakutan untuk disakitin lagi. Tapi di 3 bulan ke depan, perubahan besar akan terjadi. Eight of Wands ini menunjukkan bahwa energi yang stagnan akan mulai bergerak cepat. Kamu akan mendapatkan jawaban yang selama ini kamu cari. Misalnya, tiba-tiba kamu dapat pesan dari seseorang dari masa lalu, bisa jadi mantan yang ingin kembali. Kok mantan lagi ya? Ya udah, ini kan pembacanya emang kayak gitu ya. Atau seseorang yang dulu pernah nyakitin kamu, ya muncul lagi. Atau bisa juga semesta ngasih kamu sign gitu bahwa tiba-tiba kamu ngelihat sesuatu postingan, entah gambar, entah apapun di mana gitu, di media sosial misalnya, dan kamu tiba-tiba dapat aha moment bahwa oh ya, ini udah saatnya untuk benar-benar melepaskan, ya, atau apalah, kamu mengalami sebuah kesadaran mendalam kalau cinta sejati itu bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Di sini ada kartu Ace of Swords ya. Ace of Swords ini kan simbol kejelasan. Kamu akhirnya akan melihat cinta dengan sudut pandang yang lebih realistis, bukan sekedar fantasi atau harapan semu. Pesan pentingnya buat kamu, lepaskan rasa bersalah atau penyesalan tentang masa lalu. Berhenti mencari closure dari orang lain. Sebenarnya jawaban itu ada di diri kamu sendiri. Fokus ke self-love dan bangun kehidupan yang lebih bahagia tanpa harus menunggu validasi dari hubungan romantis. Dan kalau kamu ngerasa struggle untuk disiplin, lebih cinta sama diri sendiri, aku ada jurnal-jurnal yang bisa nemenin kamu untuk level up yourself. Itu ada di deskripsi, bisa cek aja yang mana yang kamu suka, yang mana aja yang bisa kamu pikir bisa bantu kamu lah. Nah, untuk yang berpasangan, kalau kamu sudah menjalin hubungan, ini fase penyembuhan dari luka lama. Ada luka lama yang masih tersisa dan belum benar-benar selesai. Baik kamu atau pasangan ini sering menghindari pembicaraan penting karena takut berantem. Ada ketidakjujuran kecil yang membuat kepercayaan jadi sedikit goyah. Tapi ya akan ada pencerahan ya, karena ada pembicaraan jujur yang akhirnya membuka semuanya. Mungkin awalnya terasa sulit, tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk kalian benar-benar menyembuhkan hubungan. Ya, misalnya kamu akhirnya dikasih keberanian untuk tanya ke pasangan kamu tentang sesuatu yang selama ini selalu kamu pertanyakan di hati kamu, keraguan atau kecurigaan. Nah, jawabannya membuatmu lebih tenang. Misalnya, pasangan kamu ini tiba-tiba membuka diri tentang sesuatu yang selama ini dia pendam atau yang dia rahasiakan. Dan setelah dia mengutarakan itu, kamu jadi ngerasa lebih dekat sama dia. Bisa juga ada kejelasan tentang arah hubungan. Apa kalian ingin melangkah ke tahap yang lebih serius atau justru sadar kalau hubungan ini sudah sampai di sini aja. Ya. Yang jelas, jangan takut berbicara dari hati ke hati. Honest conversation is key. Kalau ada kesalahpahaman, cari solusi, bukan sekedar menyalahkan. Fokus untuk masa depan bersama, bukan terus mengulang kesalahan masa lalu. Kunci pemulihan di 3 bulan ke depan. Kalau hubungan ini emang masih layak diperjuangkan, kamu dan pasangan akan semakin kuat. Kalau hubungan ini emang udah harus berakhir, kamu akan dapat kejelasan dan keberanian untuk melepaskan tanpa penyesalan. Baik untuk yang single maupun yang berpasangan, fase ini tentang menemukan kebenaran dalam cinta. Kalau kamu masih terikat dengan masa lalu, semesta akan membantu kamu untuk melepaskan. Kalau hubungan kamu lagi goyah, akan ada kejelasan apakah ini masih bisa diperjuangkan atau enggak. Nah, untuk yang jomblo nih malah energinya bahagia ya, jomblo-jomblo bahagia. Jadi single ini nggak berarti kesepian. Jadi single ini fase terbaik untuk kalian nyusun hidup, meraih impian, dan membangun energi yang lebih kuat untuk hubungan yang lebih sehat di masa depan. Jadi kan, ya tapi ya, kamu benar-benar happy atau cuma pura-pura happy nih? Kita cek dulu ya, kalau memang benar-benar happy single
jomblo yang happy maksud aku, ya berarti kamu enjoy waktu kamu sendirian dan gak ngerasa buru-buru cari pasangan. Terus kamu juga upgrade your life dengan aktivitas yang bikin kamu nih ngerasa hidup dan bersemangat. Terus kamu juga nggak mudah nih tergoda untuk kembali ke mantan hanya karena ngerasa kesepian. Tapi kalau kamu ini pura-pura happy saat single, itu biasanya sering kepoin mantan atau jealous lihat orang lain punya pasangan, atau kamu terus cari validasi dari orang lain agar kamu nih merasa diinginkan. Kamu ngerasa kosong dan berharap seseorang bisa ngisi kekosongan kamu. Tapi tenang, di 3 bulan ke depan akan terjadi di 3 bulan ke depan akan ada banyak kesempatan baru, baik itu di karir, persahabatan, atau perjalanan spiritual kamu. Mungkin kamu akan ngerasa lebih sibuk dari biasanya, tapi justru ini bagus ya, karena kamu akan ngerasa lebih hidup. Jadi kamu akan ada tertarik sama hobi atau passion baru, fokus ke diri sendiri, bukan sekedar cari pasangan. Yang jelas kamu akan punya aha moment di mana kamu ini sadar kalau kebahagiaan itu tidak bergantung pada hubungan asmara. Mungkin kamu akan sadar bahwa banyak hal yang selama ini kamu takutkan ternyata hanya ilusi dari pola pikir lama. Kamu akan lebih tegas dalam menentukan standar untuk pasangan di masa depan, karena kamu sadar kamu layak mendapatkan yang terbaik. Kenapa jadi jomblo bahagia itu penting? Kita lihat dari hukum tarik-menarik ya, law of attraction. Semesta itu bekerja seperti magnet. Kalau kamu terus-menerus ngerasa kurang atau kesepian, kamu justru akan menarik hubungan yang penuh dengan ketergantungan emosional. Tapi kalau kamu udah bahagia dengan diri kamu sendiri, kamu akan menarik cinta yang sehat dan berkualitas. Misalnya, kamu baru aja mulai menikmati hidup, tiba-tiba ada seseorang yang naksir kamu, tapi kali ini kamu gak langsung terpancing karena kamu ya enjoy your life gitu. Terus kamu juga lebih selektif, gak mau tuh buang-buang waktu dengan orang-orang yang gak sefrekuensi, yang gak bisa bikin kamu jadi lebih baik, gak bisa bikin kamu jadi best version of yourself. Nah, bisa juga mantan muncul, tapi kali ini kamu tidak bisa tidak semudah itu untuk kembali. Nah, itu kamu bakalan memancarkan aura yang sangat diinginkan lah. Jadi apa sih pesan atau tipsnya yang bisa kamu lakukan sekarang? Itu adalah self love. Jadi setiap pagi bisa lakukan afirmasi positif ya, kayak aku cukup, aku berharga, aku lengkap, I love myself. Bisa juga bikin jurnal tentang semua hal yang kamu cintai di diri kamu. Fokus ke impian dan karir kamu. Gunakan waktu single ini sebagai masa produktifmu. Ya, jomblo bukan berarti sendirian. Kita kan punya HP ya, Netflix, punya makanan, tinggal pesan di Shopee Food, Grab Food, whatsoever. Chill. Bisa olahraga, pilates, some kind of that. Ya pokoknya satu-satu yang kurang ya mungkin cuma kuota internet ya, lagi habis di tanggal tua. Jadi single itu bukan status yang perlu dikasihani ya. Single itu kesempatan emas untuk kita jadi versi terbaik diri kita. Gunakan 3 bulan ke depan untuk benar-benar menikmati hidup. Kamu akan terkejut dengan bagaimana semesta membalas energi positifmu. Nah, jadi menurut kalian lebih yang mana nih resonate-nya? Semoga pembacaan ini membantu ya teman-teman, dan ya, have a good day. See you for now. Oh ya, untuk kalian yang mau personal reading bisa cek WA atau bisa email. Oh iya, aku juga baru bikin Instagram, sepertinya belum efektif sih. Baru gitu-gitu aja, tapi ya just if you wanna know gitu. Saya have a good day everyone, and God bless us. See ya.